Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulillahil karim. Pertama-tama saya bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya berterima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kehidupan, telah memberikan kita nafas, telah memberikan kita kesempatan untuk bertaubat, telah memberikan kita kesempatan untuk beribadah, dan kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah. Dan tidak cukup rasa syukur kita ini dengan alhamdulillah, tapi kita juga perlu menghadirkan kesadaran dalam hati, keyakinan dalam hati bahwa kita ini dengan sepenuhnya bersyukur. Dan tak lupa juga kita dengan tindakan, dengan perbuatan. Nah, itu nanti selanjutnya kita akan bahas tentang bersyukur kepada Allah SWT. Dan jangan lupa saya juga bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Masya Allah, perjuangannya beliau, ya, pagi, siang, sore, malam beliau berdakwah, mengajak umat manusia agar taat kepada Allah, agar selamat daripada azab di dunia dan di akhirat. Berkat perjuangan beliau, tetesan air mata, tetesan keringat, bahkan tetesan darah beliau, hingga kita bisa mendapatkan nikmatnya iman dan Islam hingga hari ini. Dan tak lupa saya juga bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua saya, Abi, Umi, yang telah banyak memberikan hal-hal yang sangat luar biasa. Saya diberikan pelayanan yang baik, ya kan, disayangi, dicintai, ya kan. Masya Allah, saya diberi pelajaran-pelajaran yang sangat banyak banget sama Abi, sama Umi, sama keluarga juga, sama mertua, sama istri, sama saudara-saudara. Pokoknya semuanya kerabat-kerabat saya berterima kasih. Karena beliau-beliau saya bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran yang sangat luar biasa. Begitu juga saya juga bersyukur kepada guru-guru kami. Masya Allah. Saya kalau teringat dengan guru-guru kami, apalah dayanya kami ini, ya kan? Apalah dayanya saya ini. Saya ini nggak ada apa-apanya kalau tanpa guru-guru. Terutama guru-guru kami itu yang mulia, yang istimewa adalah kiai-kiai kami. Kiai saya itu ada, jadi ceritanya gini, teman-teman. Saya mondok di beberapa pesantren, ya kan. Di antaranya adalah pesantren Pester Al-Fauzan, Labruklor, Lumajang. Pengasuhnya adalah Kiai Imron Zamzami. Saya bersyukur kepada beliau. Dari beliau saya belajar tentang, ya, terutama tentang Nahwu Shorof, ya kan, metode Amslati waktu itu. Dan banyak kehidupan. Saya belajar hadis dari beliau, belajar tafsir dari beliau, belajar tentang tauhid kepada beliau. Begitu juga dengan istrinya beliau, ya, Bu Nyai Dr. Bu Nyai Hajah, nah, Dr. Hajah, Bu Nyai Dr. Hajah Nur Ifadah, SHMA, beliau. Beliau adalah sosok yang sangat luar biasa. Dari beliau saya belajar taklim ta'lim, ya, waktu itu, dan banyak hal yang beliau ajarin tentang fikih, taklim ta'lim, waktu itu beliau ngajar itu. Kemudian beliau juga ngajar Amslati, Nahwu Shorof. Kemudian beliau juga mengajar banyak tentang ilmu kehidupan, public speaking, tentang leadership, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Kemudian dan guru-guru kami waktu itu ada Ustadz Umay, Ustadz Hafiz, banyak hal. Saya juga berterima kasih kepada ustadz-ustadz yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan, ya kan. Kemudian guru kami selanjutnya setelah saya dari Pester Al-Fauzan, saya melanjutkan mondok ke
Al-Islah. Pesantren Al-Islah, Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso. Tepatnya di Dadapan, Gerujugan, Bondowoso. Pengasuhnya waktu itu adalah Allahyarham Kiai Haji Muhammad Maksum. Masya Allah. Saya bersyukur, alhamdulillah, dipertemukan dengan beliau. Saya langsung bertemu dengan beliau ketika pendaftaran. Langsung saya diterima oleh beliau, disambut oleh beliau, diajak makan di rumahnya beliau. Luar biasa, pokoknya first impressionnya pertama kali saya bertemu dengan beliau itu, pertama kali mondok itu ketemu dengan beliau. Langsung saya diberi banyak pelajaran waktu itu hadis, banyak pelajaran tentang ilmu kehidupan, public speaking, tentang kepesantrenan, tentang leadership, kepemimpinan, tentang manajemen organisasi, lain sebagainya. Pokoknya beliau sangat menginspirasi banget bagi saya. Kemudian yang sekarang jadi pengasuh adalah Kiai Haji Toha Yusuf Zakaria Abi, Kiai Haji Toha Yusuf Zakaria. Beliau juga sangat luar biasa perhatiannya kepada santri. Kami juga banyak belajar ilmu dari beliau. Ada hadis, ada tentang leadership, kehidupan, ada tentang akhlak, adab, dan lain sebagainya. Dan juga guru-guru kami waktu itu ada ustadz yang sangat luar biasa. Kalau saya sebutkan satu persatu, sangat banyak sekali di antaranya. Ada Ustadz Yamin, guru Nahwu. Ada Ustadz Nahrawi, guru hadis. Ada Ustadz Munasik. Ada Ustadz Allahyarham Ustadz Munasik. Ada Ustadz Aziz. Ada Ustadz Syamsuddin. Ada Ustadz, banyak banget Ustadz di Al-Islah itu. Ada Ustadz Azhar. Ada Ustadz Irfan, Ustadz Ervin, mohon maaf saya salah sebut Ustadz Ervin. Ada Ustadz Rastiadi, ada Ustadz banyak banget pokoknya. Ustadz Wayudi, Ustadz Mujahidin yang sampai sekarang beliau sangat luar biasa pokoknya. Saya banyak belajar di Al-Islah, kurang lebih 8 tahun di Al-Islah. 4 tahun belajar, 4 tahun selanjutnya belajar untuk mengajar. Belajar mengajar. Gitu. Belajar mengajar. Begitulah kurang lebih. Kemudian selanjutnya saya juga mondok di pesantren ini Al-Bidayah. Itu adalah belajar nahwu shorof. Ya, belajar nahwu shorof. Di bawah pimpinan pengasuh Kiai Haji Dr. Kiai Haji Abdul Haris MAG insyaallah, lupa saya pokoknya gitu dah. Saya belajar luar biasa, beliau sangat luar biasa cerdas, beliau mu'alif, dia pencetus metode Al-Bidayah, itu luar biasa beliau. Saya belajar dari beliau meskipun cuma sebentar, tapi saya lihat konten-kontennya, YouTube-nya. Saya bertemu langsung dengan beliau. Itu salah satu guru yang inspirasi bagi saya. Kemudian saya lanjut belajar ke pesantren motivator Quran. Di pesantren motivator Quran ini saya lebih tepatnya ya belajar mengajar gitu. Jadi belajar untuk mengajar. Sebenarnya kalau bisa dibilang belum pantas jadi ustadz, ya belum pantas ya kan. Tapi orang-orang ini manggilnya ustadz gitu. Jadi sejak tahun 2015 itu kami lulus dari Kuliatul Muballighin Al-Islah. Jadi yang sudah lulus itu ya panggilannya ustadz, padahal masih ya ilmunya masih sedikit lah gitu kan. Gak ada habis-habisnya untuk mempelajari ilmu itu. Kemudian ya di pesantren motivator Quran
pengasuh Coach Ustadz Edi Susanto, SQ. Beliau ini luar biasa perjuangannya untuk mendirikan pesantren. Saya belajar banyak hal dari beliau. Tangga Ma'rifah, ya kan, brainwave management, kemudian Anda belajar tentang mindset, pola pikir, tentang NLP, tentang hipnosis, belajar tentang public speaking, belajar tentang banyak hal pokoknya dari beliau. Leadership, ya, belajar tentang leadership, belajar tentang manajemen, tentang banyak hal lah, tentang mengasuh santri, agar menjadi guru gitu, menjadi guru yang baik dan lain sebagainya. Bagaimana kita berkomunikasi dan lain sebagainya. Kemudian, saya lupa juga. Itu tadi kan guru-guru di pesantren ya. Ada guru-guru kami juga yang waktu kami sekolah dulu masih madrasah. Ya kan? Guru madrasah itu ada banyak ya. Tapi saya kok lupa ya guru-guru MI itu ya. Ya mohon maaf ya kalau saya lupa guru-guru MI itu. Karena sudah lama juga udah nggak interaksi. Karena saya juga waktu SD itu pindah-pindah 4 kali. Jadi SD itu nggak di satu sekolah gitu. Jadi di pertama SD itu saya masuk. Jadi saya dulu sekolah itu nggak lewat TK gitu kan. Jadi pertama sekolah SD itu di Bagusari, ya, di madrasah apa namanya? Pokoknya MI Bagusari itulah. Ya di Bagusari di Lumajang itu. Pertama kali masuk sekolah itu. Saya kok lupa nama gurunya ya, mohon maaf ya. Waktu itu saya masih SD ya. Kemudian setelah itu saya pindah ke sekolah MI Al-Islamiyah Puger, ya, di Puger Kulon, Jember, Puger ke Jember. Di situ sampai kelas 1, 2, 3. Pokoknya saya itu sekolah di MI Baku itu berapa tahun ya? Kayaknya 6 bulanan deh. 6 bulan apa 5 bulan gitu. Nggak niat dulu. Sekolah SD-nya itu nggak terlalu niat. Jadi kayaknya main ya. Tapi main-mainnya itu ya gitu. Jadi kurang terlalu niat. Ini namanya juga masih SD ya kan. Terus kemudian setelah itu di MI Islamiyah Puger Kulon itu kurang lebih 2 tahun mungkin ya. 2 tahun atau 3 tahun gitu. Pokoknya tahu-tahu sudah kelas 3 gitu. Kelas 3 itu saya pindah ke SDIT Ar-Rahmah, Tukum, Lumajang. Gurunya siapa ya? Astagfirullahaladzim. Saya kurang ingat ya. Mohon maaf banget. Pokoknya kalau saya ingat wajahnya, saya ingat siapa ya? Ustadz Habibi mungkin ya, Ustadz Rafiq di SDIT Ar-Rahmah itu. Kemudian setelah itu paling kelas 3, kelas 4 6 bulanan saya kayaknya di SDIT Ar-Rahmah itu. Oh iya, di SDIT Ar-Rahmah itu saya mondok ya. Dulu ustadznya itu Ustadz Fuad ya, Ustadz Fuad. Ada Ustadz Hafiz juga. Ada ustadzanya juga waktu itu kan mondok di situ. Saya itu dulu mondok nangis di situ ya. Jadi mohon maaf. Jadi saya waktu itu SD mondok nangis, nggak betah gitu kan. Jadi paling kurang lebih 5 bulan atau 6 bulan itu. Pokoknya situ. Jadi tidak selesai. Mondoknya tidak selesai di SD Ar-Rahmah itu. Kemudian setelah itu saya pulang ke rumah ya kan. Mondok, lanjut sekolah SD di MI Pulau Sari. MI apa? Miftahul Ulum Pulau Sari. Ya itu. Di MI Miftahul Ulum Pulau Sari itu banyak guru-guru kami. Ada Ustadz Sulhan, ada Ustadz Ali, ada Ustadz
siapa ya? Ada ustadzah juga, Ustadzah Laili, ada banyak pokoknya. Oh, ada Ustadz Hamid. Ustadz Hamid itu yang luar biasa. Sampai sekarang saya hafal hadis dari beliau. Saya belajar hadis kayak waktu itu kan waktu itu kan masih ini kan ya apa? Nggak ada namanya istilah guru dilaporin gara-gara dipukul gitu kan. Jadi teman saya itu dulu ya ada yang dipukul gitu lah. Jadi beliau sangat tegas, sangat luar biasa untuk mendidik gitu kan. Jadi kalau ada muridnya yang nggak hafal setoran hadis, dipukul gitu pakai kayu gitu. Ya alhamdulillah saya nggak pernah dipukul gitu kan. Tapi hadisnya itu lengkap sampai sekarang. Kayak hadis tentang sholat berjamaah. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fadli bisabi wa isrina darajah. Itu salah satu hadis yang kami hafalkan waktu itu. Terus ada lagi hadis tentang takwa. Ittaqillaha haitsuma kunta wadbis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kemudian ada ayat-ayat tentang ini luar biasa ya. Semoga jariah ya bagi beliau Ustadz Hamid itu. Tentang ayat tentang ini. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radha'ah. Kemudian ada lagi hurrimat alaikum ummahatukum wa bukan. Hurrima alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinziri wa ma uhil dan seterusnya. Yang Al-Maidah ayat 3 itu hurrima alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinziri dan seterusnya. Itu kami menghafalnya ya dari sama Ustadz Hamid. Itu terkait saya pokoknya berterima kasih pada guru-guru saya, kiai-kiai saya. Terus saya juga berterima kasih kepada orang-orang istimewa ya. Meskipun saya mungkin nggak berguru secara langsung, tapi beliau ilmu-ilmunya juga saya serap. Jadi kalau rujukan, oh iya saya juga pernah belajar ke ini, wa yarham al-maghfurlah. Ini salah satu kiai di Lumajang ya, Gus Mujib. Nah, itu saya belajar Ibnu Aqil waktu itu, sempat sebentar. Kemudian Alfiyah bin Aqil ya. Kemudian tafsir juga Bukhari juga pernah belajar sama beliau. Sama belajar ini apa ya? Ya tentunya nahwu kitab apa gitu ya. Belajar, masya Allah saya lupa namanya itu. Ya tentang tauhid lah, ilmu tauhid. Itu salah satu ulama yang cerdas, istimewa, luar biasa. Siapa lagi ya guru-guru saya yang belum saya sebutkan? Ya itulah. Dan tak lupa saya juga bersyukur kepada teman-teman saya. Berterima kasih kepada teman-teman saya yang sudah nemenin saya belajar. Meskipun waktu itu boleh jujur ya, kalau boleh jujur, saya itu tipikal santri yang kok jadi ngumbar aib ini ya, bukan ngumbar aib ya, tapi emang waktu itu saya itu emang apa ya, keseringan tidur. Jadi ya begitulah. Tapi meskipun keseringan tidur, ya begitu, alhamdulillah. Ada aja yang lengket gitu, ilmunya itu ada yang lengket. Coba kalau nggak tidur ya lengket semua itu ilmunya gitu. Tapi karena ada tidurnya jadi ilmunya yang lengket dikit gitu. Dan insya Allah selama beberapa hari ke depan ilmu-ilmu yang kami dapatkan itu kami share, kami bagikan sebagai sebuah pertanggungjawaban ya. Karena saya ingin berkarya dalam kehidupan ini. Pertama saya ingin berkarya melalui melalui tulisan gitu kan. Saya menulis buku nilai jati diri kita ya. Di situ saya menulis tentang siapa sih kita itu sebenarnya gitu. Itu siapa gitu kan. Jadi nanti kalau misalkan ada yang bertanya tentang buku yang
Ya, meskipun sekarang masih bentuknya e-book ya, e-book. Karena kalau bikin cetak buku tuh sekarang ya gitulah. Ada bisnisnya, ada ribet kalau bikin sama penerbit gitu kan. Mungkin karena mungkin saya masih pemula ya kan. Kemudian ya itu masih proses. Dalam artian nggak ada yang ribet, itu masih proses ya. Saya salah mengucapkan tadi. Itu masih proses. Kemudian saya juga pengen karena yang kedua itu ada 30 days spiritual challenge ya. Itu meniti jalan kekasih Allah ya. Jadi kalau buku pertama itu bagaimana kita mengenali diri kita sendiri ya. Baru yang kedua itu bagaimana kita mengenali diri kita dengan Tuhan kita, dengan Allah SWT. Ya, itu baru 2 buku itu insya Allah yang baru saya tulis. Itu sebagai sebuah karya, insya Allah sebagai sebuah pertanggungjawaban atas ilmu-ilmu yang kami dapatkan, ya kan, agar kami sebarluaskan, agar kami share, agar kami berikan kebermanfaatan. Karena ada suatu quotes ya, quotes ya, atau quotes yang kalam hikmah ya, yang sangat menginspirasi bagi saya untuk membuat video ini, membuat karya ini, untuk menulis dan lain sebagainya. Itu adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh, hadisnya diriwayatkan oleh Tabrani ya, hadis riwayat Tabrani. Waktu itu ini disampaikan, waktu itu saya pertama kali dapat hadis ini yang tertulis sangat besar di gerbang pesantren Al-Islah. Gerbang pesantren Al-Islah Bondowoso, yaitu hadisnya khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat, yang paling bisa memberi manfaat kepada orang lain, bagi manusia yang lainnya. Sebaik-baik manusia adalah khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'uhum. Anfa'uhum ini isim tafdil ya kan. Anfa'uhum yang paling bermanfaat, yang paling banyak memberikan manfaat di antara manusia. Anfa'uhum yang paling bermanfaat di antara manusia, linnasi bagi manusia lainnya. Jadi dari hadis itu yang sangat mensupport saya untuk berbagi video ini. Insya Allah seperti itu. Insya Allah selama bulan Ramadan ini saya akan men-share ya, membagikan video-video saya tentang kalam hikmah, tentang hadis, tentang ayat, tentang kehidupan dan lain-lain ya, tentang curhatan mungkin lain sebagainya, atau tentang, pokoknya tonton aja lah insya Allah, tentang kalam hikmah pokoknya intinya ya, tentang pelajaran-pelajaran yang saya share selama bulan Ramadan. Insya Allah seperti itu. Ya udah, berarti itu hadis pertama ya. Hadis pertama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Barakallahu fikum. Terima kasih sudah menonton hingga saat ini. Baik teman-teman semuanya, apabila ada kesalahan, insya Allah besok akan ada kesalahan lagi. Jadi saya minta maaf jika saat ini ada kesalahan dan besok ada kesalahan dan seterusnya ada kesalahan. Saya minta maaf kurang lebihnya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.